seperti ini. Setan itu bagian dari kita juga. Bisa tak membedakan antara orang depresi sama kerasukan? Depresi itu sebenarnya terhimpit aja satu daripada satu langit aja yang udah mati. Ya, kerasukan tuh yang paling sulit itu bagaimana, Bang? Yang paling sulit itu apabila seluruh badannya sudah dirasuki atau dihuni masa jin. Oh, banyak berarti. Saking banyaknya. Oh. Karena biasanya orang itu kalau sudah dirasuki jin itu bukan satu atau dua, itu ratusan. Cuman yang kelihatannya 2, 3, apa? Metode abang mengeluarkan tuh izin sekedar banyak caranya ya. Salah satunya kuatkan jasadnya dulu agar tidak gampang dirasuki lagi ya. Iya. Yang kedua bersihkan. Yang ketiga lenturkan. Di awal kan kita rasukan nih ngamuk-ngamuk gitu kan. Lalu abang menyembuhkannya itu bagaimana tuh? Biasanya saya menggunakan susu dan madu. Oh, susu dan madu, ada juga air putih. Kita baca doa Allah seperti itu dan mohon kepada Allah, karena kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah. Dengan izin Allah dan ridha Allah, insya Allah ada reaksinya. Dan itu nggak langsung, biasanya nggak langsung dikarenakan semuanya itu dengan fase. Ya. Karena mereka yang sudah separah itu biasanya itu juga nggak langsung jadi langsung. Pasti ada fase juga mereka untuk menguasai tubuh seseorang tadi kan. Ya seperti itu. Dan abang bisa tak membedakan antara orang depresi sama kerasukan? Depresi itu sebenarnya paling banyak sebenarnya gangguan juga. Kata depresi itu kan gangguan kejiwaan atau gangguan dari metafisik. Karena metafisik itu gaib, makhluk gaib lah. Ya, makhluk metafisik ini dia kan bisa masuk ke dalam jasad kita. Iya. Melalui darah, urat dan semuanya. Jadi kalau dia masuk itu kita membuat depresi. Ada yang menghantui lah kalau hasil, ada yang menghantui. Atau serba ketakutan nggak keluar. Banyak lah kayak gitu contohnya itu kan. Atau tidurnya kadang-kadang kebangun itu nggak bisa tidur lagi, gelisah. Karena kan sudah ada yang beruni ibadah, ada yang mengganggu, ada yang beruni ibadah. Jadi selama abang ngobati orang-orang yang sifat sakit yang di luar daripada ilmu kedokteran lah, selama ini apakah sudah keliling nih di Tanjung Barat nih yang pengalaman yang paling berat itu macam mana abang temui? Pengalaman yang paling berat itu yang sudah jadi gila. Sudah gila orang tersebut. Sembuh sekarang. Alhamdulillah ada yang sembuh. Berarti yang belum sembuh. Ada yang mati. Meninggal. Oh, bisa bawa umur juga gitu. Ya karena kekuatan manusia tadi itu sudah tidak kuat lagi. Karena begini seperti ini. Contohnya betul ini. Jadi kalau orang ngerasukan biasa, ketika keluar masa jenda, keluar dari badan, fisik kita lemah fisik kita. Itu makanya perlu asupan tadi. Kadang-kadang ya namanya mau itu tangan Allah ya. Jadi kita maunya semua itu sembuh. Cuman Allah berkata takdir baik. Tapi jelas bagi saya di sini ketika dia kembali dia bersyahadat, itu yang paling penting. Kembali bertauhid lagi. Berarti abang ini pengobatannya tidak ada hubungan sama yang jin-jin. Maksudnya abang punya kodam macam orang-orang itu kan seperti hal paranormal lah pada umumnya kan. Berarti abang ini sifatnya syar'i gitu. Jadi seperti ini. Hadam tadi itu ada terbagi 3 ya. Hadam itu hadam dengan jin atau membantu dengan jin, dengan malaikat atau dengan ruh sendiri. Kalau saya cenderungnya dengan ruh sendiri. Berarti diri sendiri lah, nggak diri. Tidak ada bantuan dari pihak lain. Tidak
mengganggu yang lain. Bang belajar ilmu itu gimana bang? Sebenarnya bukan belajar, itu sudah bawaan ya, bawaan lahir. Ya, jadi dikarenakan sudah bawaan, jadi ada tanda-tanda spiritualitas. Memang ada yang ngasih, ada yang ngasih, ada yang ngasih. Ini tawa banyak gitu. Dan abang nih kenapa tertarik untuk memperdalam ilmunya sifatnya ya yang di luar pada lahir lah, mempelajari tentang jin dan lain-lain tuh. Kenapa bang tertarik ke arah sana? Sebenarnya nggak tertarik ya. Sebenarnya awalnya nggak tertarik juga sih. Gimana ya? Cuman gini, kecenderungan kita melihat orang sakit sedih, ingin membantu. Asal mulai dari situ aja. Pasien pertama ingat apa? Pengalaman sen mengobati orang pertama kali dan mungkin sembuh, dan waktu itu abang percaya diri untuk selanjutnya Jakarta ya. Di Jakarta. Macam mana kasusnya itu? Itu kerasukan orang, tiba kerasukan orang. Dan orang ya kita dapat dari almarhum bapak itu bacaan apa gitu namanya. Cuman asal kejadian setan itu dari kita asal. Maksudnya? Ya jadi seperti ini. Setan itu bagian dari kita juga. Setan jin itu bagian dari kita juga. Jadi adanya manusia, ada jin. No, berarti adanya manusia bahwa tidak manusia begitu. Jadi saya mengerti itu, bacakan, kemudian saya sembuhkan ke matanya. Alhamdulillah 99-nya sembuh. 99 sembuh. Itu setelah itu mau percaya diri untuk sebenarnya nggak percaya juga ya. Namanya kita ini manusia yang istilahnya nggak percaya diri lah. Istilahnya bukan mau tawar-nolong gitu. Bukan istilahnya kata orang itu, wah ini hebat atau apa ribu. Nah, sebenarnya kami ini sekedar menolong aja. Jadi kalau orang itu sakti bukan kita ya, sakti itu Allah. Berarti sekedar menolong lah. Dan berdoa. Itu lagi berdoa Allah nolongnya menyembuhkan. Oh berarti abang ini diawali bukan seperti orang pada umumnya nuntut ilmu, mungkin dia bersemedi kemana atau tiaraka untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti itu. Berarti abang natural aja gitu ya. Memang dikarenakan ada turunannya, keturunan. Oh berarti berdasarkan keturunan, ada keturunan. Berarti yang bisa siapa sebelum apa orang dulu penenek. Almarhum bapak saya bisa, kakek juga bisa. Cuman saya waktu itu juga asal-asalnya, namanya kita masih muda ya, kita nggak mikir-pikir juga. Suruh baca ini kalau ada apa-apa nanti tolong dibantu orang apa-apa. Ya udah baca aja. Jadi ketika anak-anak Trisakti waktu saya masih kuliah di Trisakti, ada acara pelatihan gitu ya, pelatihan itu dan memang agak di workshop lah mereka mau junior itu, dan tempat itu agak angker. Tahu tumbang 9 orang. Langsung teriak gitu histeris. Saya juga nggak masalah ya sebenarnya, mau nolongin juga. Saya bisa sih, perempuan semua, laki-laki perempuan. Kenapa yang sering tertarik, bukan tertarik ya, kenapa yang sering terasukan itu perempuan daripada laki-laki? Karena perempuan kadang-kadang kalau sudah datang haid nggak mau baca-baca. Yang nggak dibolehkan itu kan kita memegang Quran. Ya. Yang nggak dibolehkan masuk ke masjid takut karena menghadas besar tadi kan. Tapi yang namanya baca, mengingat istighfar, itu kapan dibilang nggak boleh? Dalam arti boleh. Dan kalau istighfar rapat boleh. Tidak ada mana yang tak boleh membaca Al-Quran selalu lisan. Dalam hati kan bisa. Dalam hati aja baca. Tidak ada masalah. Berzikir boleh. Mengingat Allah, selalu meyakini kekuasaan Allah. Ya nggak? Ini kebanyakan perempuan ini nggak. Kalau santet pernah bang? Alhamdulillah. Santet tuh kalau untuk di santet tuh kan kiriman yang paku gitu kan, masuk ke tubuh manusia. Enggak juga. Nah, berarti lebih situ macam mana tuh bang? Ya saya karena bukan tukang santet, saya kurang paham ya. Ini seperti itu. Ini sebenarnya cuman sihir. Ada santet itu bagian dari sihir ya. Sihir. Yang mengatasnamakan paku dimasukkan ke badan apa semuanya. Sebenarnya bukan paku dan pasu, itu dimasukkan ke badan. Setan tadi lah yang jin tadi langsung menjelma jadi paku ya.
Di dalam Qurannya itu cuma syariatnya aja paku begini-begini keluarnya. Itu kan setannya kan dah situ. Itulah yang membuat sakit. Kalau dipikirkan aja secara logika, kalau paku dalam itu tembus-tembus badan kita, Mas. Ya nggak pakai? Tembus-tembus badan kita itu. Kok nggak tembus-tembus? Itu kemarin tuh aku pernah juga melihat ada seorang saintis, seseorang yang memahami ilmu tentang sains, mencoba menganalisis tentang santet, Mbak. Di situ kan paku, kan dia mengkaji ilmiah di Indonesia tentang yang ada yang masuk paku dalam tubuh manusia, ada yang keluar kawat. Lalu dia kan secara ilmu fisika benda kerapia kalau masuk ke tubuh manusia itu perlu kecepatan yang hampir dengan cahaya, karena masuk itu manusia tak terasa cepat. Jadi kalau disainkan mereka percaya tentang benda yang keras bisa masuk ke tubuh manusia. Kalau itu berdasarkan sains kan mungkin setiap orang beda-beda pandangannya. Kalau menurut saya itu bisa terjadi. Yang namanya gaib ini bermacam-macam. Yang namanya bangsa jin itu kecil apa besar? Kecil. Apa halus? Bangsa jin itu halus kecil. Berarti seperti partikel. Mereka bisa membesarkan diri, bisa mengecilkan diri. Dan mereka lebih banyak daripada kita. Lebih banyak. Apa lagi ya? Terus seandainya gini kan, mohon maaf kadang itu kan orang manggil abang itu kan ada tarif kan? Pakai tarif lah. Sebenarnya enggak ya, tolong deh. Dan tolong ya paling dikasih seberapanya ya. Yang penting kan niatnya menolong. Pernah nggak dikasih sama sekali? Ada? Ya, terima kasih ini, terima kasih. Karena kan istilahnya kita menolong ikhlas. Yang kita tolong bukan perang. Ya mau tolong siapa? Yang kita tolong keimanan ya. Berarti ibadah lah dalam artian keimanan ya. Cuman kadang-kadang ada berbagai macam manusia ya. Ada yang bersyukur, ada yang tidak. Kadang kita niat baik belum tentu baik. Jadi ya baik belum tentu baik. Karena lihat kita baik nih belum tentu baik jadinya. Kita diuji dulu, Pak. Sama manusia diuji. Berarti tergantung niatnya. Ya, semua tergantung. Niatnya nampak baik tapi niatnya tidak mulus ya gak baik juga. Seperti itulah. Cuman kan sebenarnya boleh hadis. Kalau kita mau pakai tarif juga boleh hadis. Seperti di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat ya. Seorang sahabat itu dan sahabat lainnya ada yang sakit. Dia bilang saya bisa tolongi dan bilang ditolongi. Tapi jikalau kamu sembuh, kamu kasih 2 kambing buat saya. Yes. Terus ditolong dengan asal gelas air putih, ditolong. Ternyata yang ditolong sembuh dengan bacaan apa yang dibaca sama dia. Sembuh dan dikasih 2 kambing. Jadi sebenarnya seperti itu. Ini tidak ada masalah, cuman jangan terlalu memberatkan. Kan 2 kambing itu berat adalah. Dan kebetulan orang itu banyak kambing. Dan ceritanya arti orang duit, orang berisi, orang punya rezeki yang banyak. Konteks hadis itu bukan hadis ya, cuman kisah hadis itu. Hadis itu. Berarti mungkin ketika kita bersedekah itu kan menghilangkan penyakit. Mungkin tujuan sahabat itu begitu. Ya tujuan meminta ya tadi bukan baru minta tapi sedekah. Jadi cerita itu hadis dan Rasulullah tahu. Makanya jadi hadis. Dan Rasulullah diam. Berarti diamnya Rasulullah itu kan menjadi hadis juga kan. Iya. Takririah ya. Dan ketika akad itu terjadi Rasulullah pun tahu. Jadi Dong Kopur tadi kan sudah berapa tahun nih bantu nolong orang. Nolongin orang kalau nggak salah dari 2006 ya. Berarti sudah hampir 17 tahun ya. Menganggap sebelum tadi Jakarta kuliah. Ya kuliah, selesai kuliah, balik ke Kota. Saya kuliah masih di Jakarta. Habis tahun 2012 baru pulang ke Jakarta. Di kerja dulu Jakarta. Ya.
Kerja apa kalau boleh tahu Bang Gopur waktu itu? Ya, cuma sekedar kerjaan jadi sales pernah. Sales pas. Oh, berarti adalah pengalaman setelah balik ke lokal itu sudah ke apa tadi ya, Bang Gopur, orang yang gangguan kejiwaan itu diawali daripada depresi. Dari depresi itu menurut pandangan Bang Gopur itu adalah gangguan. Langsung diobati lah di waktu depresi itu agar tidak sampai kepada gila yang ODGJ lah Bang ya. Kan ada yang gila itu gala perbuatan sendiri. Macam mana? Seperti ini, ngelem. Ya. Itu gara-gara perbuatan sendiri loh. Ngelem narkoba, jadi gila. Karena apa? Karena rusak otaknya. Karena apa yang dimakan. Yang rusak otak apa saraf? Saraf otaknya. Otaknya juga rusak. Rusak juga. Jadi lem, narkoba itu kan orang yang memaksa dirinya untuk masuk ke alam bawah sadar, mabuk lah. Itu lah deh Bang. Karena saya kurang paham juga ya kalau seperti itu, yang apa yang dicari juga kurang paham deh. Karena saya nggak masuk ke situ misalnya. Belum pernah ngalami. Dan nggak mau. Pernah berkawan dengan orang kayak gitu? Nggak mau. Oh, berarti memang abang membatasi pergaulan. Ya seperti ini. Ketika kita berkawan kepada orang dengan orang tukang minyak wangi jual itu kita akan wangi. Berarti abang memang menjaga ya. Ya bawaan dari batin aja. Tahu kan abang bisa mendakwai orang itu bisa berhenti. Jadi seperti ini. Kita mendakwahi orang. Jika Allah sudah kita dakwahi 1 kali, 2 kali. Oh sudah lah berarti. Ketiga kali tinggalkan aja kalau nggak mau. Berarti orangnya tidak mau menerima nasihat. Bukan seperti itu. Karena hidayah berikan Allah kepada Allah yang Allah mau. Berarti abang sudah mencoba lah. Bukan meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengajarkan. Abang pernah mondok juga dulu ya? Alhamdulillah sudah pernah. Di pondok mana dulu Bang? Di Gontor dulu. Gontor yang di jauh Ponorogo, Darussalam. Gontor 1. Gontor itu kan terkenal pondok modern tuh Bang. Ya. Yang bahasanya itu bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Jadi abang dulu yang keseharian itu yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Dia ada usbuk atau dibilang minggunya. Minggu bahasa Arab, minggu bahasa Inggris. Jadi biasa seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Dan itu nggak boleh pakai bahasa yang lain. Berapa tahun? Saya sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Hazmat, masa kuliah, ngabdi setahun. Di zaman itu mungkin pondok-pondoknya belum begitu seperti sekarang ini. Di setiap daerah ada pondok pesantren, di setiap desa sudah ada pondok pesantren. Mungkin zaman tempo abang dulu harus ke Jawa dulu, gitu. Sini belum ada dulu. Bukan seperti itu ya, jadi seperti ketika kita mencari suatu keilmuan, ada di sini, tapi sudah ada. Oh sudah ada lah waktu itu sudah ada. Cuman mencari suasana yang lain kali ya. Oh ya, karena jauh kan. Mungkin wawasan suasana yang lain. Terus pengalamannya. Jadi kalau di sini kan kurang pengalamannya. Kalau di sana tuh banyak pengalamannya. Seperti itu lah. Namanya anak rantau kan. Ya jadi Bang Gopur kita kembali lagi lah kepada pembahasan awal tadi tentang makhluk gaib. Tentang jin. Abang pernah ada melihat langsung jin yang secara kasat mata gitu? Iya, benar nggak ya dia itu apa kuntilanak, pocong, apa gendruwo? Apakah dia memang si kuntilanak bisa berubah jadi gendruwo bisa berubah jadi pocong karena bisa berubah-ubah? Bagaimana tuh? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Yang jelas itu bahasa jin. Dan jika bahasa jin sudah berani menampakkan itu berarti nampak. Menantang. Jikalau sudah menampak, kita sebagai orang yang beriman nggak susah. Pengalaman tadi, kalau bagi saya baca sahabat abang tuh pengalaman tadi waktu di mana ketemu tuh? Sering ya? Sering ya. Jadi waktu ketemu tuh kadang habis nolongin orang, habis ini orang kadang-kadang di sekilas cap apa nih? Dinding benar. Oh sekilas sama. Enggak berani. Kalau dia langsung mau menyerang gitu tak. Ada yang begitu.
Ada, cuman ya alhamdulillah ini berkat kita bersyahadat. Saya punya ilmu cuma satu, syahadat aja itu sama dat. Berarti emang kekuatan syahadat itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apabila kita bertemu kepada pasal jin, mau dia kafir, mau dia muslim, kau berani menampakkan diri, bacakan sampai bertakkan syahadat, yakin insyaAllah terbakar. Langsung berdampak kepada dia, berdampak. Tapi singkat teman-teman, tak macam di tim itu, apa baca itu mensyahadat sekali sudah, penyaksian. Ya. Yang mensaksikan Allah Ta'ala bandit itu hancur. Dan ini jadi tidak ada yang lain yang berkuasa, tidak ada yang berkainat dan ini kecuali Allah Ta'ala. Ketika Amal ingat, Amal ada pertolongan lah itu, sehingga terbakar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kekuatan daripada syahadat itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kekuatan. Sekarang apakah ada jin yang sebesar lagi? Buat tahu sih nggak? Tidak. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Terhimpit aja satu daripada satu langit aja yang udah mati. Dan terhimpit. Arin. Ngalur ngidul cerita kawan-kawan. Tapi ya mungkin dari cerita kami dengan Bang Gopur ini, ngopi siang ini mungkin ya ada ya ada kesalahan lebih lakukan ya mohon maaf lah, karena kan kita ngopi itu berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya pastilah ada kesalahan, kehilapan, ya kami mohon maaf. Kehilapan, kesalahan semua daripada kami. Iya, kami mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ya, jika ada yang tersinggung silakan hubungi kami langsung. Yeah. Kami langsung minta maaf dan kami langsung minta maaf. Jangan khawatir ketika ada tersinggung datang ke kami minta maaf. Tapi kita kan bagus minta maaf tuh Bang. Ya, karena kita mencari kebenaran. Yeah. Hidup ini tidak ada yang benar. Yang benar cuma Allah. Yeah. Kita mencari kebenaran. Mungkin kebenaran dari kawan-kawan semua. Yeah. Jadi tidak untuk kemungkinan. Ya, kebenaran itu pandangan masing-masing. Kebenaran dari Allah mungkin dari kawan-kawan, kawan-kawan semuanya bisa masuk. Yang penting kami mencari kebaikan, tidak ada mencari pembenaran yang mana yang baik. Ya kami terima kasih dengan niat yang baik. Ya mungkin itu aja lah kawan-kawan. Kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Saya Walter Mata dan Bang Gopur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.